Cilegon. Diskusi sejarah Geger Cilegon bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cilegon. Teman-teman, kali ini kita ketemu lagi, tapi ini alhamdulillah hari ini kita kedatangan utusan dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cilegon yang diwakili oleh Kepala Bidang Kebudayaan ya, Ibu Tini Suswastini, dan lengkap sekali karena kepala ibu kasihnya dari Ibu Sri Purwaningsih juga hadir, dan di samping saya ini yang spesialis yang mendalami sejarahnya. Jadi tepat sekali. Dan hari ini kita memang sengaja duduk di depan rumah dinas kantor wali kota Cilegon ini. Apa sih kaitannya dengan peristiwa Geger Cilegon pada waktu itu? Untuk tidak dianggap mengada-ada. Jadi saya mau coba baca buku gitu. Nah, nanti saya bacakan juga nggak semua. Kalau dibacakan semua ini nggak habis 1 bulan, Bu. Kita duduk di sini. Jadi paling nanti saya cari aja yang paling tepat nih, apa ya kira-kira nih yang bisa pas untuk saya narasikan di sore hari ini. Jadi saya coba bacakan sedikit. Ini halaman 322, kalau subjudulnya Di Markas Pemberontak. Nah, mungkin kita langsung kaget aja ya. Posisi kita sekarang ini di markas pemberontak. Kalau saya baca di sini, saya bacakan ya. Di markas pemberontak, tidak lama setelah Goebbels dibunuh, kaum pemberontak memukul-mukul pintu kamar tempat istri Dumas dan anak-anaknya bersembunyi. Kaum pemberontak menjadi marah dan mengancam istri Dumas dengan siksaan apabila ia tidak mau membuka pintu. Ia minta ampun dan mengatakan bahwa ia bersedia masuk Islam, istri Dumas tadi. Kaum pemberontak merasa puas dengan pernyataannya itu dan tidak membunuh wanita dan anak-anaknya. Mereka dibawa ke rumah asisten residen dan di situ mereka harus menghadap Tuan Raja. Di sana mereka bertemu dengan Marie Bassett, Agus Bassett, Anna Carter Fisher yang sudah tiba di sana duluan. Di sana itu di mana? Di sana itu maksudnya di rumah ini. Nah, di rumah ini. Kenapa tadi di gedor-gedor itu? Apakah rumah ini? Kan tadi ada gedor-gedor pintu ya. Pintu mana yang digedor-gedor sama pemberontak suruh keluar itu? Istrinya Dumas tadi. Dumas itu salah seorang juru tulis di kantor asisten residen. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, asisten residen itu orang nomor satunya Afdeling Anyer. Afdeling Anyer itu apa? Ibu kotanya di Cilegon. Kantornya di mana? Sebetulnya kantor kepatihannya itu, Bu. Di seberang ya? Di seberang jalan. Sampai ke stasiun sana wilayahnya. Jadi luas sekali. Itu pusat pemerintahan Afdeling Anyer. Nah, yang digedor-gedor itu sebetulnya pintu gedung kepatihan. Karena istri Dumas bersembunyi di sana. Ketika peristiwa itu kan terjadinya pagi. Bersembunyi di sana, dikejar, suruh keluar enggak gitu. Kalau enggak keluar mau dibunuh. Akhirnya dia keluar dan dibawa ke sini. Kenapa dibawa ke sini? Karena tempat ini sudah dijadikan waktu itu dalam buku ini disebut markas, tetapi sebetulnya tempat ini dalam peristiwa itu akan dijadikan sebagai pusat kerajaan. Ya, gitu, pusat pemerintahannya. Ini kan Geger Cilegon itu kan merebut apa namanya? Kemerdekaan dari pemerintahan Hindia Belanda. Gitu. Dan hasilnya itu akan memberikan satu pemerintahan. Mungkin saja kalau itu berhasil, jadi pemerintahan Banten sebagai pengganti dari Kesultanan Banten itu justru adanya di Cilegon. Kalau seandainya berhasil, dan ternyata harusnya berhasil, tetapi ada faktor teknis gitu. Nah, mungkin nanti itu
kita ulas sedikit aja faktor teknisnya. Gara-gara ngejar-ngejar asisten residen belum ketangkep karena posisinya lagi di Anyar gitu, mengikuti residen Banten gitu. Kalau asisten residen pagi-pagi hari itu sudah ada di rumahnya, sudah ditangkap, pagi itu juga pasukan diberangkatkan ke ke Serang, karena finalnya itu merebut Karesidenan Banten, ibu kotanya di Serang finalnya. Dan tentu saja sebelum pelaksanaan kesana itu sudah direncanakan nanti Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail, karena Haji Tubagus Ismail ini dinobatkan sebagai raja dalam rapat calon raja, dan Haji Tubagus Ismail juga Haji Wasid juga dinobatkan sebagai patih sekaligus panglima perangnya gitu. Jadi mungkin jabatan-jabatan lain menyusul. Jadi ini satu-satunya peristiwa perjuangan yang sudah disusun terencana dan rapih oleh para kiai di Banten. Jadi bukan sekedar gerakan spontanitas, bukan. Karena ini juga dilakukannya sudah bertahun-tahun, semenjak tahun 1876 oleh Haji Wakia. Bukan. Kalau Haji Wakia itu sebelumnya, peristiwa sebelumnya juga itu kemungkinan adanya itu di Cilegonnya itu di Merak malah. Jadi lebih ke arah Merak ke sana gitu pertempurannya gitu. Kalau ini Haji Abdul Karim gagasannya gitu. Dan karena Haji Abdul Karim mendapat tugas menggantikan Hatib Sambas di Mekah sebagai pemimpin tertinggi Tarekat Qadiriyah, sehingga perjuangan Haji Abdul Karim ini dilanjutkan oleh murid-muridnya. Dan karena ini perjuangan untuk merebut Banten, makanya mereka juga tidak bisa bergerak sendiri. Orang Serang, orang Tanara, orang itu nggak bisa, harus melibatkan orang Cilegon. Makanya dilibatkan Haji Wasid. Dan kenapa Haji Wasid lebih terkenal? Ada dua faktor yang menyebabkan Haji Wasid terkenal lebih. Padahal kan pemimpin utamanya sebetulnya awalnya dari Haji Marzuki dulu, kemudian memilih wakilnya Haji Arsyad Towil gitu. Haji Arsyad Towil itu kalau nggak salah punya keturunan menjadi wali kota, Bu. Gitu. Tetapi kenapa yang lain tidak menonjol? Haji Wasid lebih dikenal. Ada dua faktor. Pertama, memang Haji Wasid sendiri sebetulnya diangkat oleh kesepakatan para kiai sebanten itu sebagai panglima perang. Tubagus Ismail sebagai raja. Ya. Akan tetapi pada pelaksanaannya gitu ya, pelaksanaan penobatan raja, karena peristiwa ini kan sudah diatur. Begitu Hok Gubel ketangkep gitu, Haji Wasid dan Tubagus Ismail sudah menjadi raja dan patih dan sudah memimpin peperangan merebut Banten gitu. Nah, waktu dinobatkan pagi-pagi, Tubagus Ismail masih ngejar-ngejar Gubel. Dan Gubel itu dalam buku ini tinggalnya di sini, dalam buku ini. Tetapi dalam data-data lain yang saya ketemukan itu yang mungkin karena di sana juga banyak sejarawan-sejarawan di Belanda ya yang menggali kembali gitu ya, di luar ini Sartono, orang-orang Belandanya menggali, kemudian ada rumah itu difoto, itu dinamakan rumah tinggal asisten residen Gubel. Jadi kalau ya untuk kepastiannya kita juga nggak tahu, tetapi data itu yang saya dapatkan. Itu rumah asisten residen Gubel dalam satu data tersendiri. Kemudian dalam cerita ini yang diceritakan dalam buku ini, rumahnya tinggalnya adanya ini asisten residen Gubel. Tetapi kalau menurut logika juga ya kan, Afdeling Anyar itu kan mempunyai 3 kewedanaan, membawai 3 kewedanaan. Kewedanaan Anyar, kewedanaan Keramat Batu, dan kewedanaan Cilegon. Tentu saja masing-masing kewedanaan punya kantor. Nah, kalau menurut saya, terakhir saya ketahui ini kantor kewedanaan. Berarti dulunya juga ini kantor kewedanaan. Cuma barangkali begini, karena si Gubel itu orang nomor 1, dia punya kewenangan, kekuasaan, dia mau menempatin ini kayak gitu kan, barangkali begitulah. Sehingga Wedana sendiri yang bernama Cakradiningrat justru tinggalnya di Kampung Baru. Gitu.
gitu. Tapi kantornya di mana? Ya mungkin apa berbarengan gitu. Itu yang belum terungkap ya. Tetapi ada satu yang menarik, kebunnya asisten residen ini, kan asisten residen ini kan mungkin hobi berkebun. Berarti di belakang ini itu berbatasan dengan kebunnya Haji Makid yang di sebelah sini. Itu kan dulunya kebun juga. Nah, mungkin ada faktor pribadi barangkali gitu, karena berbatasan zaman dulu sampai sekarang juga wajar lah gitu ya. Mungkin ada. Tetapi kebetulan ada kebencian juga, barangkali istrinya si Gubal ini kan sakit kepala kronis. Iya, seringnya dengar Suara azan itu kan ada menara di situ. Iya. Tingginya cuma 10 meter, bukan menara permanen. Gitu. Sekarang udah nggak ada ya? Udah nggak ada gitu. Malah Yang masjidnya sekarang yang udah direnovasi. kalau perkiraan saya justru masjidnya yang sudah direnovasi itu memang kalau disebut dari nama juga sama, kan itu kan namanya Langgar Asabil. Asabil berarti kan ya pejuang. Pejuang. Ya. Pejuang. Iya. Tetapi lokasinya barangkali apakah itu dulunya yang menakan, dulu di sana ada menara juga yang sudah dirobohkan di dalam. Tapi saya juga belum mendapat informasi yang valid apakah memang dulunya itu yang dirobohkan atau dulunya di sekitar sini. Cuman begitu masyarakat membuat masjid setelah kesiniin, mungkin di sana gitu. Nah, itu butuh penelitian lebih lanjut lagi. Masih ada Pak Bambang anak keturunannya Ki Makid? Justru anak keturunan Ki Makid ini justru satu-satunya yang istimewa. Ya, karena dia dibuang ke Banda Neira gitu. Di sana menjadi tokoh ulama dan beranak pinak gitu ya. Anak pinaknya justru pulang ke sini dan menempati di sini gitu. Nanti bisa kita ini ya, tinjau. Iya, nanti bisa dilihat, dan memang itu satu-satunya yang menarik itu dibuang. Kok anak-anaknya bisa pulang, padahal kita bayangkan zaman dulu kan susah. Iya, nggak kayak zaman sekarang naik ya, pesawat. Ya. Gitu. Zaman dulu pasti pakai kapal biasa, mungkin kapal pinisi. Kapal juga kan nggak langsung ke sini, mungkin muter-muter dulu barangkali begitu kan, nggak bisa. Tapi justru anaknya itu dimakamkannya di sini. Dan ada yang namanya dokumen saya ketemukan, punya anak namanya Royani gitu. Itu dibahas tersendiri. Nah, mungkin oleh generasi berikutnya, oleh orang Belanda generasi berikutnya mencari-cari data, kemudian dikait-kait. Karena kan dia kan nggak ikut apa-apa sebetulnya, kenapa harus ada timbul gitu. Di sana ditulis bahwa ini namanya Royani, anak dari Haji Makid itu yang dibuang gitu. Berarti orang Belanda juga peduli dengan apa sih ini foto ini gitu. Ada fotonya gitu. Itu yang saya ketemukan gitu. Dari dokumentasi yang ditemukan di Banda Neira itu masih tersimpan rapi. Justru saya pernah komunikasi dan sering komunikasi bahwa benda-benda peninggalannya di sana termasuk kitab-kitabnya masih lengkap. Bahkan ada ini apa namanya sorban, jubah itu di tahun 70-an ke sana itu sering dipakai kalau ada resepsi. Nah, misalnya Pak Hari mau nikah nih misalnya, nikah. Jadi pakaian kebesaran untuk acara resepsi pengantin laki-lakinya pakai baju itu dipakai. Walaupun bukan keturunan, tetapi oleh warga sekitar berarti dianggap tokoh ya. Tokoh, baju itu dianggap hebat lah gitu. Punya karisma. Tapi karena dimakan usia, lama-lama baju itu disimpan saja, dan sekarang katanya sih sudah disimpan di dalam lemari, tetapi masih komplit itu di dalam lemari dan di kamarnya yang kosong. Cuma saya sebetulnya nggak mau cerita mistisnya, karena ada mistisnya juga. Ini kadang-kadang suka ngebuka sendiri katanya gitu. Nah, tapi itu namanya mitos ya, mitos kadang-kadang di kita sering. Jadi kembali lagi kepada Haji Wasid penobatan raja. Jadi di tempat inilah sebetulnya semua yang ditangkap gitu dibawa menghadap kepada Haji Wasid sebagai raja. Akan tetapi Haji Wasid sendiri mengklarifikasi dalam bukunya, itu diklarifikasi
Bukan raja ya? Bahwa bukan saya rajanya, kata Haji Wasid. Rajanya adalah Haji Tubagul Ismail. Jadi diklarifikasi sendiri, tetapi orang-orang yang ditangkap dalam proses pengadilan gitu. Pengadilannya itu kalau saya lihat di data juga dilaksanakan di gedung Kepatihan. Jadi orang-orang yang ditangkap itu dan proses pengadilannya penahanan juga di gedung penjara yang jadi SMP Negeri itu. Nanti suatu saat juga kita ke sana ya, ke SMP Negeri meneliti. Iya. Jadi karena Haji Wasid sudah mengklarifikasi, ada yang bisa diambil hikmah dari ini, ya enggak? Artinya kalau sekarang rebutan jabatan itu. Iya. Ya, Kalau dulu mah Haji Wasid sudah dinobatkan sebagai raja, gitu. Jadi mungkin nanti di mana kan dinobatkannya gitu. Iya. Nah mungkin setelah ini kita akan melihat di mana sih Haji Wasid itu dinobatkan. Karena setelah dinobatkan mau berangkat ke ini, ke apa namanya, ke Serang. Tetapi di Toyomerto itu sebetulnya terjadi 2 kali peristiwa. Jam 9 itu peristiwa yang antara Patih dengan dokter pribadi Karesidenan Banten dengan Opas. Itu berjalan, dia tidak bisa memasuki kota Cilegon dan muter, akhirnya dia minta bantuan di Anyar. Di Anyar juga tidak mendapat tanggapan oleh masyarakat itu untuk menyerang Cilegon. Akhirnya terdengarlah pada jam 1 itulah baru tentara reguler namanya. Tentara reguler yang di Serang membawa pasukan ke sini, terjadilah pertempuran di Toyomerto. Nah, nanti barangkali nanti bisa disampaikan barangkali kenapa ya di sini. Kenapa sampai kalah, padahal segala sesuatunya sudah matang. Bahkan di buku ini pun diceritakan sehari sebelumnya itu, baik di Tanara, di Keganteran, di Beji, di mana-mana itu diadakan upaya untuk ya kepercayaan kalau kita itu untuk kebalan tubuh. Ritual tahan peluru. Kenapa sampai kalah? Persenjataan ya. Kalau persenjataan itu, ini sudah berangkat ceritanya ya, sudah berangkat ke Toyomerto ya. Sudah berangkat ke Toyomerto. Jadi setelah dibekali ilmu kebal dan sebagainya, menurut buku Bu ya, menurut buku ya, ilmu kebal segala sudah dibekali, terus kemudian pede lah, intinya siap bertempur ke merebut Serang untuk babak kedua, karena babak pertamanya di sini sudah berhasil ya merebut Cilegon. Exactly-nya di sini Pak ya. Tepatnya di sini ya. Tepatnya di sini. Terus kemudian dengan prinsip tadi itu, dengan perhitungan yang matang termasuk teknik, strategi, imajinasi yang dibayangkan oleh para pejuang geger Cilegon itu adalah senjata yang disebut Achterleder. Achterleder itu nama senjatanya. Bentuknya laras panjang ya kan. Kemudian kalau yang mirip senapan angin lah kalau sekarang ya, cuma lebih panjang lagi kalau kayak maskiter lah kalau luar negerinya itu ya, maskiter. Terus kemudian setelah sampai ke Toyomerto, nah tiba-tiba yang dari Serang itu ya bukan tiba-tiba, memang sudah merencanakan untuk kesini karena ada laporan itu Pak ya, laporan tadi itu laporan pemberontakan terjadi Cilegon. Jadi yang dari Serang datang mau ngoncok gitu ya, ngoncok yang ada di Cilegon. Nah terus kemudian papasanlah singkat cerita di Toyomerto, tapi dengan kondisi yang di luar dugaan pemberontak pejuang geger Cilegon tadi itu, yaitu senjata yang baru, senjata repetir. Senjata repetir itu adalah senjata yang baru keluar, ibarat handphone keluaran baru ya, belum pernah dipergunakan. Teknologinya beda dengan teknologinya baru, sekitar baru 20 tahun lah. Kalau senjata kan 20 tahun masih dihitung baru ya. Kalau handphone ya 2 tahun aja udah jadul gitu. Bedanya itu. Terus kemudian itu namanya kalau di luar negeri disebutnya gelting mesin atau gelting gun ya. Dia cara kerjanya diputar. Jadi semacam brand. Kalau brand kan udah tahun 1900 ya. Kalau brand itu tahun 900 gitu ya. Kalau ini repetir.
Jadi ngisinya diputar. Kalau ngisinya kalau brand dari bawah, kalau repetir dari atas. Klek, putar. Nah, itu yang di luar dugaan oleh para pejuang yang akhirnya melahirkan disparage ya, putus asa, terus kemudian bareng lihat teman-temannya pada kena gugur, imannya mulai berkurang, ragu-ragu ya, itu faktor religinya. Karena kan Geger Cilegon nggak bisa, religi nggak bisa dipisahkan, strategi nggak bisa dipisahkan, intrik politik juga nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi semuanya bergabung dalam satu tubuh, satu kesatuan seorang pejuang Geger Cilegon. Jadi itu jadi antar perubahan after leader yang dipakai oleh Ki Wahya pemberontakan 1850 itu itu barang berubah jadi senjata repetir atau yang kita pahamnya Gatling gun itu yang mirip seperti itu baru di Jepang pakai untuk memberantas samurai, terus kemudian kan samurai sama juga kayak kita ya gitu. Terus kemudian di sini dipakai untuk memberantas pemberontak yang untuk tadi itu Geger Cilegon itu yang pemberontakan petani ya, petani Banten itu. Nah, itu kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan senjata. Adapun pakaian semuanya hampir pejuang Geger Cilegon yang saya tahu, yang saya dapat informasi dari foto-foto yang ada di Museum Belanda, khususnya di museum yang Profesor Sartono ngambil data ya, 7 museum itu, Tropen salah satunya, Tropen Museum, itu semuanya hampir ya nggak tahu setelah ditangkap apa sebelumnya ya, semuanya pakai sarung ya, sarungnya mode seperti ini, cuma ini celana ya dimodifikasi gitu kan, karena kita mau jalan-jalan keluar kota gitu. Tapi sedulu pakai sarung itu yang nggak malu gitu ya. Ya sekarang juga nggak malu sih, cuma kebetulan yang dipakai celana. Terus hampir semua baju itu berbelah ya seperti ini, kayak saya gini kan berbelah, itu ada Geger Cilegon gitu. Ini berbelah, nggak tahu kenapa ya. Ya tentu kalau kaos pasti ada ya di zaman itu, entah kaos oblong entah apa gitu. Cuma rata-rata pejuang Geger Cilegon itu berbelah. Salah satunya yang difoto itu dengan pose seperti ini. Jadi nutup udel, baju pangsi ya. Kayak pangsi itu ya, kayak baju koko ya, nutup udel seperti ini. Makanya ini saya modif dengan resleting. Jadi ngomongin baju sekarang ya. Jadi kan memang zaman berubah, teknologi berubah. Iya, teknologi berubah. Kalau dulu mungkin pakai kancing ya kan gitu kan. Tapi kalau kancing kan nanti ribet bukanya. Kalau gini kan saya mau pamer kaos juga tinggal tutup laginya gampang gitu. Jadi itu kira-kira Bu ya, yang menyebabkan kekalahan salah satunya itu Pak. Ya. Terus lagi informasinya campur-campur psikologis, religi, tapi senjata. Pejuang-pejuang kita itu sampai misalnya kan itu pakai ritual ya, ritual untuk kebal senjata. Memang belum ada ini sama sekali informasi dari, kan biasanya ini kalau dalam strategi peperangan pasti ada spionasenya ya, orang-orang yang bertugas untuk mencari tahu bagaimana kekuatan lawan, bagaimana kelemahan lawan, itu pasti dipelajari kan kalau dalam strategi perang. Kita itu apakah pendahulu kita itu Wasit dan kawan-kawan apakah tidak berpikir sampai ke sana ya, atau juga mungkin ada juga dari pihak Belanda yang memata-matai gerakan para pejuang kita ini. Itu belum ada ini ya. Justru begini Bu, apa yang Ibu sampaikan itu memang tepat, tetapi sudut pandangnya berbeda. Justru buku ini bikin bingung. Kok bisa terjadi Geger Cilegon? Padahal banyak mata-mata dan ini rapatnya di mana-mana. Kok bisa terjadi? Ini yang bikin bingung. Jadi penganalisa sejarah juga Sartono bingung. Kok bisa terjadi? Harusnya kan ketahuan. Ya, apalagi itu bertahun-tahun. Ya berarti memang waktu itu juga udah ada mata-mata. Tapi nggak ketahuan sampai meletus. Atau lebih tepatnya begini. Jadi kedua kubu saling memata-matai, tapi saling kecolongan. Jadi pihak pejuang memata-matai juga, ya kan? Tapi kecolongan ada senjata repetir itu nggak kena, mau disimpan mau gimana atau ini. Nah pihak yang Hindia Belanda itu memata-matai juga, cuma tetap kecolongan. Nah berhubung saya ada di pihak Geger Cilegon,
Jadi saya tahu, kalau di pihak Belanda kan nggak tahu. Nah, tahunya begini yang sering Bapak cerita ke saya ya. Saya aja ceritalah gitu ya. Bapak kan udah sering gantian. Sering. Jadi gantian biar dapat pahala cerita gitu. Nah, kalau Bapak tuh sering ceritanya salah satunya kenapa Belanda tidak bisa memata-matai, karena kita kalau rapat itu ya di acara kayak semacam hajatan, akikahan. Jadi nggak ada ibaratnya yang menyangka kalau itu rapat gitu. Formal. Jadi dikiranya kayak contohnya di buku ini ya, di buku ini saya sebutkan nggak apa-apa gitu kan, karena memang itu sejarah. Ini memang buku sumbernya Gitu. Sebenarnya kan ini namanya rahasia ya. Cuma kalau sudah terjadi udah nggak apa-apa dibocorin aja gitu ya, rahasia dulu gitu. Dulu itu sampai pihak Hindia Belanda aja herannya kenapa, harusnya ini pemberontakan. Tapi sama pihak Hindia Belanda, kata Bapak, dikira ini adalah arak-arakan hajatan. Jadi begitu ada rombongan, kayak kita aja dikira mulut dan gitu. Ternyata mau berontak. Itu Belanda kecolongan di situ. Padahal kantornya dekat di sini. Padahal sebelahan. Hajatannya di sini di belakang. Sebelahan. Nanti kita ke sana. Tapi kenapa Belanda tidak nyalak? Kalau ibarat anjing kan nyalak gitu ya. Enggak nyalak guguk gitu. Enggak mencium karena memang natural. Natural kecolongan Belanda di situ. Nah, kita kecolongan ya direpetir gitu. Nah, justru yang dipetir ini Bu ya, kalau barangkali kalau ini punya analisa sendiri, yang menjaga begitu peristiwa 9 Juli itu semua diblok. Diblok. Ada tugas-tugas masing-masing gitu. Tugasnya masing-masing, ada yang ngeblok jalan ke Anyar, ke Merak, ke Serang. Nah, di Serang itu kan diblok, di Serdang. Dia termasuk di Toyomerto yang kena repetir itu kan baris itu sekitar 200 orang di sini menceritakan. Pasukan pejuang. Yang memblokade jalan yang berhadapan sama pasukan yang direpetir tadi. Tetapi yang terbunuh cuma 9. Nah, itu analisanya kekebalan tadi itu gitu. Ya 200 orang di jalan ditembakin pakai begini. Ya, Mas Fahri ya. Tapi yang mati cuma 9, Bu. 9 orang. Nah, barangkali apakah itu masih berfungsi kekebalannya yang 9 aja atau bagaimana gitu, coba. Diterangkan memang cuma 9 orang 9 ya. orang yang meninggal. Tapi kenapa membuat turun ya? Drop gitu loh itunya, semangatnya. Kalau itu kan sudah di luar jadwal, Bu. Jadwalnya kan jam. Mereka ngitung jam. Ya. Jadi jam 12 itu harusnya sudah Haji Wasid dan Tubagus Ismail sudah naik kuda sebagai raja dan ini memimpin di Serang. Nah, sedangkan Gubel itu kan baru ketangkep di Kepatihan itu jam 2:30 sore. Udah lelah juga mungkin ya. Sedangkan dari kemarin nggak pada tidur. Kan dari kemarin sudah nggak ada yang pernah tidur. Dari tanggal 8-nya. Dari tanggal 8-nya sudah tidak ada yang tidur, sudah malam juga sudah bergerak. Jadi sudah lelah, mental sudah turun. Iya, benar. Iya, itu kalau analisanya barangkali analisa setelah dibaca itu ada nggak ya? Kenapa hanya 9? Sedikit kan dengan kemampuan senjata yang waktu itu yang dianggap canggih ya. Saya sudah pernah membahas ya di beberapa video. Nah, sekarang kita bahas lagi, artinya biar kita tuh jadi ternyata seperti itu kayak gitu ya. Jadi dari 200 orang, kalau saya memahaminya masalah ilmu kebal itu kan tadi ya, ilmu kebal itu salah satunya jangan diartikan melulu ilmu gaib hitam gitu kan. Karena ilmu kebal itu bisa jadi sebuah doa yang dilantunkan oleh para pejuang sehingga dikabul gitu kan. Kan mainnya religi juga dipakai gitu ya. Nah, kenapa yang kena ke 9, yang 200 dari 200 kurang 9 berarti sekitar 181 ya kalau nggak salah. 191. Itu kok nggak apa-apa maksud? Bukan nggak apa-apa juga ya, tetap kena gitu. Ya. Artinya tidak meninggal. meninggal. Adapun yang meninggal, kenapa cuma 9 orang? Ya ini yang kalau saya sering nyebut itu yang nggak bisa dielakkan, yaitu takdir kematian gitu. Ya. Kalau yang lain kayak contohnya ada yang luka-luka itu masih bisa ya. Kayak contohnya kita megang api, kalau nggak bisa kita sebut takdir, nggak bisa, karena itu kehendak kita mau pegang apa enggak kan gitu kan. Tapi kalau kematian ya kebetulan itu kena 9 itu mungkin nggak kena bagian yang vital, tapi memang karena sudah
sudah waktunya, ya kan? Makanya kejadiannya pas di situ 9 orang itu untuk lebih memahami ini gitu. Jadi dari sudut pandang Belanda kita bisa paham, dari sudut pandang religi agama kita juga kita bisa menerima. Oh ternyata gitu. Jadi nggak ada, berarti senjatanya hebat dong. Berarti ilmu kebalnya yang hebat dong nih. Kalah apa gimana kan? Jadi selalu ada diagram Venn-nya gitu untuk mengaitkan dua peristiwa itu. Jadi seperti itu kira-kira. Iya. Ya benar Pak. Ya, tambahan. Mungkin seperti itu, atau juga mungkin faktor keberuntungan barangkali ya, karena yang luka-luka juga banyak sih. Yang luka-luka banyak. Nah, cuman kalau dipikir pakai logika, harusnya kecepatan peluru itu kan habis ya, 200 orang tuh habis harusnya. Iya. Karena punya kekebalan. Itulah salah satu kekurangan senjata repetir, karena dia nggak bisa bergerak bebas. Salah satunya dia satu arah. Berbeda kayak senjata AK-47 atau brand yang di zaman Belanda yang era kemerdekaan kan namanya brand. Makanya sampai ke sini kita nyebutnya di brand ya kan gitu. Emang namanya brand itu yang muter bisa sampai sekaligus 90 derajat itu kena. Tapi kalau senjata repetir itu kan pakai roda, barangnya berat kayak gerobak. Ya kita aja kalau mau muter terbatas. Dan nggak semua pejuang itu standby ngeblokade jalan. Ada yang di pinggir-pinggir. Nah ini yang di jalan ini kayaknya yang kena. Allahu a'lam ya detailnya seperti itu. Kayaknya ini yang berhadapan langsung tet gitu kan. Jadi kalau mau nembak yang di bukit, di pohon itu agak kesulitan gitu. Jadi selain ilmu kebal, kenapa juga pertarungannya di Toyomerto? Karena emang di situ jalan yang satu-satunya jalan yang sampai sekarang masih banyak pohon. Nah, pejuang memilih di situ, ya kan? Gitu. Jadi supaya selain religius dipakai, disembunyi. Teritori persembunyian juga dipakai. Jadi antara hati dan akal jalan dipakai semua. Strategi perang yang digunakan juga memang sengaja di situ. Kalau mau nyegat, kenapa sih nggak nyegat di PCI gitu ya kan? Atau di situ terbuka. Kalau nyegat di situ ya makin 200 orang kayaknya kena semua. Karena jalannya nanjak juga dari sana itu. Pas Ulandira itu. Iya, di sana kan masih rimbun ya. Kalau bersembunyi melarikan diri masih bisa juga. Ya. Makanya salah satunya logo Geger Cilegon yang ini hijau, punya Bapak kan emas gitu. Yang ini hijau ya ini peristiwa Toyomerto. Kira-kira begitulah ya, cocokologi. Ya, artinya semuanya bisa kita kaji secara detail ya. Bisa. Dan dari sudut pandang manapun pasti dapat dan harus dapat. Nah, sekarang bagaimana nih Ibu dari Kepala Bidang Kebudayaan, terus Pak Hari dari bagian sejarah, setelah mendengar cerita ini sekilas ya, walaupun mungkin nanti penasaran kan untuk lihat lokasi dinobatkannya itu Bu, karena itu penting sekali. Jadi biar jangan dilupakan bahwa dulu pernah di Cilegon, di Jombang Wetan ada penobatan raja loh. Raja Banten lagi, bukan Raja Cilegon bukan gitu. Karena ini kan faktanya memang melibatkan seluruh gitu. Bahkan yang dinobatkan Haji Tubagus Ismail kan calonnya. Itu Haji Tubagus Ismail. Kenapa jadi Ki Wasid? Ya, keturunan dari kesultanan kan sebetulnya. Kalau di Tubagus Ismail. Iya, kalau di turun ke sana. Nah, silakan barangkali Ibu punya tanggapan, punya saran kepada Ibu sendiri atau kepada pemerintah lah gitu. Sama sebagai pribadi aja ya. Kalau pemerintah kan tentunya harusnya juga semua yang sudah ditulis oleh Sabtono Kartodibjo itu harusnya sudah cukup mendorong kita untuk melestarikan sejarah lokal ya, sebagai satu peristiwa yang patut kita contoh, beberapa contoh baik dalam kita bermuamalah sesama antar kita atau dalam menghadapi lawan. Mungkin lawannya sekarang bukan musuh seperti Hindia Belanda secara fisik ya. Mungkin sekarang musuhnya itu pengaruh budaya asing, pengaruh mungkin efek dari teknologi yang kurang sama kebebasan kurang
pas dengan kebudayaan kita. Kalau ibu sih sebagai pribadi sih melihat peristiwa ini yang cukup heroik, sangat heroik, dan kita sebagai generasi penerus dari para pejuang yang telah gugur mendahului kita ini sudah selayaknya, sudah sepatutnya warisi semangat juang mereka, di mana dalam banyak keterbatasan kan kita dalam penindasan. Di mana dalam banyak keterbatasan masih berupaya melepaskan diri dari penindasan itu sehingga kita bisa merebut kebebasan atau kemerdekaan yang kita inginkan. Itu mungkin yang ibu bisa ambil dari hikmah dari peristiwa Geger Cilegon ini. Iya, itu mungkin. Udah kayaknya udah bisa meliputi hal-hal lain, karena dengan semangat kita bisa eksis, dengan semangat kita bisa mempertahankan, dengan semangat kita bisa memperjuangkan dan bisa untuk kemajuan Cilegon ya. Iya, betul. Nah kan ini kan sudah ditetapkan ya, ada SK-nya ya untuk sejarah Geger Cilegon ini. Mungkin nanti akan ke dinas pendidikan barangkali untuk dijadikan mata pelajaran barangkali dia. Ya kalau menurut Kang Heri nih, Pak Heri sebagai bagian sejarah nih, harusnya langkah apa yang harus dilakukan dulu lah, gitu. Langkah apa dulu agar sejarah ini bisa sampai diajarkan, ada kira-kira bagaimana? Kalau saya melihatnya bahwa kalau dari sisi tatanan kelembagaan itu dengan proses perencanaan yang sekarang muncul di Permendagri sebetulnya untuk pembinaan sejarah atau proses bagaimana sejarah itu nanti akan dibuat mulek sebagai sejarah lokal. Jika dilihat dari peraturan pemerintah itu sebetulnya sudah masuk dalam kategori dan sudah ada peraturannya, Bapak. Yang pertama itu ada dari Permendagri dan Permendagri, peraturan bersama tentang bagaimana penulisan sejarah lokal itu dilakukan. Kemudian muncul lagi yang Permendagri 90 dengan munculnya sistem informasi pembangunan daerah atau SIPD yang dikenal oleh pemerintah sekarang. Sebetulnya itu juga ada satu program yang berkaitan khusus dengan sejarah. Nama programnya adalah pembinaan sejarah. Selain dari di situ ada pelestarian kebudayaan, kemudian juga ada pengembangan kesenian, juga ada pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Pembinaan sejarah itu masuk dalam program tersendiri yang memiliki kegiatan dan subkegiatan tersendiri. Salah satunya adalah mungkin akses data informasi yang diberikan untuk masyarakat luas. So, dan kita dari Disparud melalui bidang kebudayaan oleh Habib, kita melakukan beberapa akselerasi dan beberapa program pembinaan sejarah yang kita lakukan dalam bentuk mungkin kemarin kita laksanakan sekalipun memang non budgeter Pak Omar. Dan itu adalah sekalipun usulan dari masyarakat Cilegon berupa peristiwa peringatan Geger Cilegon pada 10 Juli 9 Juli gitu kan. Alhamdulillah kita bisa laksanakan sekalipun dalam kategori hanya daring ya. Tapi itu salah satu bentuk bahwa akses peningkatan informasi kepada masyarakat agar khususnya masyarakat Cilegon tahu tentang identitas kedaerahannya. Mungkin selama ini banyak masyarakat Cilegon hanya mengetahui peristiwa Geger Cilegon dengan sosok Haji. Padahal dalam bukunya Sartono Kartodirjo itu tidak hanya Ki Haji Wasid, tetapi juga ada sosok-sosok lain yang ikut serta di dalamnya, bahkan punya pemikiran dan konsep. Nah, hal itu pula kita lakukan juga kemarin ya Bu, kita kerjasama mencoba untuk membuatkan keputusan wali kota ya, berupa penetapan pejuang Cilegon. Sekalipun memang belum semua pejuang Geger Cilegon itu diakomodir. Tetapi beberapa orang-orang yang memang terlibat langsung dan juga mengikuti peristiwanya, kita mencoba untuk menetapkan sebagai
pejuang geger Cilegon. Minimal sudah diakui lah Betul. oleh pemerintah Kota Cilegon, mengakui bahwa nama-nama tersebut sebagai pejuang Iya. Cilegon gitu Ya, sekaligus mungkin promosi kepada masyarakat bahwa peristiwa geger Cilegon ini juga bisa dijadikan sebuah peristiwa identitas daerah, Bu ya, Iya. yang memang nanti bisa diperingati tiap tahun. Iya. Mungkin juga bisa juga Pak Bambang kita lakukan juga aksesnya adalah selain dari kemarin kita juga di 2019 kita mencoba untuk membuat buku, Bu ya. Iya. Bukunya adalah tentang biografi pejuang Cilegon. Biografi pejuang Cilegon itu sudah kita bukukan, sekalipun memang belum kita bisa terbitkan Berbanyak, ya. berbanyak. Ya, tapi itu bisa menjadi modal awal sumber untuk mengetahui siapakah orang-orang yang memang tokoh-tokoh yang berpengaruh pada proses peringatan geger Cilegon, bahkan sebelum peristiwa geger Cilegon seperti Wakia tadi kan. Iya. Ya, kemudian setelahnya apa yang dilakukan, kemudian juga kontribusinya apa terhadap daerah. Kita sudah punya sedikit buku sumber yang mungkin berbicara tentang biografi pejuang-pejuang Cilegon dari khususnya dari peristiwa geger Cilegon sebelumnya dan setelahnya. Ada 15. Ya. Kemudian juga kita bisa lakukan juga sebetulnya. Ada 15 tokoh. Tokoh. sudah. Iya, Oh, 15 iya. tokoh yang Sudah ya, kita lakukan. berarti udah luar Iya. biasa lah itu. Iya. Satu upaya yang luar biasa 15 tokoh itu. Iya. Nggak gampang loh. Iya, nggak gampang Ya, mengumpulkan itu. mudah-mudahan nanti juga kita bisa membuat dalam konsep sub kegiatan yang dalam data akses informasi seperti tadi yang ceritakan bahwa supaya ini menjadi sebuah rangkaian yang apa namanya dikatakan rangkaian yang sempurna dari satu peristiwa ke peristiwa secara menyeluruh, secara utuh bahasanya begitu kan. Iya. Ketika misalnya berbicara konsep awal seperti yang tadi Pak Bambang katakan sebagai peneliti dari peristiwa geger Cilegon, awal mula pergerakan yang dimulai dengan rapat-rapat baik itu di Tanara, baik itu di khususnya di Tanara, kemudian juga bagaimana Ki Abdul Karim membuat sebuah konsep besar yang kemudian juga diterjemahkan oleh murid-muridnya sampai dengan terjadinya konsep tradisi yang memang di sini sebetulnya menggagas untuk melepaskan diri dari penjajahan atau kita menyebutnya adalah perjuangan gitu. Iya. Bagaimana masyarakat para pemimpin peristiwa geger Cilegon ini membuat sebuah konsep yang besar tetapi tidak dapat diketahui karena memang konsepnya mungkin hanya melalui taklim atau misalnya ada tradisi sehingga oleh khususnya oleh para kolonialisme atau Belanda tidak dapat mencium itu. Nah kemudian setelah rangkaian itu rangkaian apa lagi, iya kan? Sampai dengan tadi saya sangat menarik sekali dari sisi bukunya Sartono Kartobio ketika menyebut markas pemberontak, iya kan? Iya. Markas pemberontak. Iya. Kemudian juga di situ ada kata-kata yang mengatakan istilahnya semacam pengangkatan gitu kan. Pengakuan Haji Wasin sebagai raja yang di buku itu juga sebetulnya raja itu mengklarifikasi gitu. Iya. Nah itu sebetulnya itu bisa jadi tahapan dan rangkaian dari sebuah peristiwa. Kemudian peristiwa bagaimana terjadi di rumah dinas. Apa saja yang terjadi? Karena di sini banyak sumber-sumber yang mengatakan peristiwa itu bahwa ketika terjadi residen Google itu dibawa, ditangkap, kemudian diadili, nah itu bukan oleh orang-orang Wasit, tapi oleh orang-orang pemberontak yang mengatasnamakan pergerakan dan perjuangan peristiwa Cilegon. Karena pada saat itu di penjara itu informasi yang saya terima bahwa di situ dikeluarkan juga orang-orang yang pasukan sakit hati, gitu kan, sehingga menimbulkan kegaduhan. Pada tujuan utama. Yang awalnya tujuan utama itu tidak ada terjadi istilah pembunuhan terhadap Presiden Google, keluarganya, kemudian juru tulis dan lainnya sampai ke di Fatihan. Tidak ada peristiwa itu. Tapi ketika
adanya pembebasan pemberontak gitu kan Dari penjara. ya dari itu ya. penjara itu kemudian meletuslah terjadi pembunuhan itu, dan itu juga bisa menjadi sebuah rangkaian. Seperti apa sih rangkaian peristiwa itu bisa jadikan sebuah itu Bu ya, buku cerita dan Buku cerita rangkaian, ya. bisa juga difilmkan. Bisa Ya. juga difilmkan. Dari tahapan-tahapan tadi lah, tahapan dari minimal kita punya bahasanya kalau orang film skenario ya, Nah, skenario besar. Kan kalau dulu kan kayaknya Disbudpar juga pernah bikin film, cuman itu dokumenter. kroniknya Kriwasit khususnya. Iya. Nah harusnya ke depan ini Disbudpar nih bikin film Film Geger Geger Cilegonnya, Ya, secara gitu, menyeluruh. secara utuh itu, gitu. Baiknya tadi itu ketika tadi saya bilang bahwa kalau kita melihat dari tupoksi kita Bu ya di bidang kebudayaan, karena kebetulan saya bidang ya sedikit belajar bidang sejarah gitu kan, rangkaian peristiwa tadi menjadi sebuah rangkaian cerita yang kemudian cerita itu nanti kita bisa lakukan berupa dokumentasi, dokumenter tadi. Film. Nah, iya. Sementara ini yang baru bisa kita lakukan bagaimana mengungkap sejarah Cilegon secara umum misalnya, yang dari masa ke masa gitu kan. Karena hal ini memang bisa menjadi sebuah literasi atau sumber dari pengetahuan kita terhadap Peristiwa sejarah, ya. identitas kedaerahan kita gitu kan. Dan ini baru bagian dari sumber umumnya. Salah satunya mungkin di sejarah. Jadi sebetulnya dari kesejarahan ini sudah banyak informasi-informasi yang sudah kita coba untuk gali. Cuma untuk akselerasi promosi dan lain-lainnya Itu masih terbatas. Ya. masih terbatas. Seperti Nah, itu, Bang. Kalau menurut Ibu Pur nih, karena di bagian kepurbakalan dan museum ya Bu ya, sejarah museum, bagaimana harapannya nih Bu? Karena kalau nggak salah juga kemarin ada juga surat keputusan untuk membuat museum barangkali ya, kalau nggak salah dengar. Revitalisasi. Bangunan Mungkin bersejarah. masalah museum kayaknya Museum. udah ada Coba barangkali bagaimana? kajian ya untuk museum itu tahun 2015 14 ah. 2015 udah ada kajian museum. Ya. Kebetulan tepatnya di sini ya. Yang dikaji ini. Yang dikaji Oh, ini rumah dinas gedung ini. ini, Ya. rumah dinas. Nah, kemarin itu tahun 2019 ya. 2019 itu kita mengajukan untuk revitalisasi museum untuk Rumah gedung dinas. ini. Nah, kebetulan mungkin tidak masuk dalam kategori suku prioritas. Oh gitu ya. Termasuk tidak Tapi suku kalau- prioritas dalam kepemimpinan. Kalau harapan Bu Pur mah harusnya jadi prioritas ya Bu ya. Nah ya kalau saya pengen Ya, harapannya ya. Ya nanti sebelum saya pensiun ini supaya ada sejarah untuk untuk sejarah untuk ada penilaian museum lah gitu. Iya. Ternyata tidak ada suku prioritas dari pimpinan. Ya udah mungkin pertimbangannya macam-macam kali ya. Banyak pertimbangan dari pemerintah, mana yang cukup prioritas, mana dulu, mungkin begitu. Ya barangkali Begitu, bisa Pak. bisa Ada harapan. dilengkapi sama Bu. Mudah-mudahan nanti ada yang melanjutkan hari Ya. begini. Ke depan mungkin Pak Wali adalah untuk membangun museum, mungkin nggak di sini atau di mana gitu. Mudah-mudahan harapan saya Ya. supaya ada Amin, amin, generasi Bu lah. muda ya lanjutkan. Amin. Saya ikut Pak mendoakan Bambang, lah. ya, Pak Bambang Mudah-mudahan juga. ada ya. Karena museum itu penting. Penting, Apalagi ya. buat Cilegon. Identitas Cilegon Identitas museum Cilegon. ya Penting. bagus ya. Harapan saya begitu. Saya pensiun mudah-mudahan nanti ada yang melanjutkan lah. Ada tindak lanjutnya Iya. lagi, ada museum di Cilegon biar ada sejarahnya ya. Iya. Barangkali ada Harapan tambahan dari saya. Bu Kabit. Untuk kalau revitalisasi bangunan bersejarah mungkin kita sudah coba juga di dalam Restra 2021-2026. Namun nanti realisasinya kita juga harus melihat ya situasi kondisi keuangan daerah mungkin ya Pak. Iya. Karena mungkin sekarang ini sudah 2 tahun kita diterpa pandemi, sehingga mungkin Betul, pendapatan asli sulit daerah bergerak. Iya. pendapatan asli daerah menurun. Terus ya kita lebih fokus ke masalah kesehatan masyarakat dan Iya. ya nah, mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita lanjutkan. Ini kan sudah ada kajiannya itu, FS-nya sudah ada, master plan-nya udah ada,
tinggal DD-nya mungkin ke depan kalau ini memang mau dilanjutkan sebagai museum, karena ini merupakan salah satu bangunan peninggalan yang memang memiliki sejarah yang cukup tinggi lah nilainya ya untuk masyarakat di Cilegon. Alhamdulillah masih tersisa ya Bu ya. 2 bangunan ini masih tersisa. Ya mungkin tambahan Bu di terakhir ini ya. Jadi bangsa Belanda itu juga ketika membuat pemerintahan Hindia Belanda itu juga memperhatikan kepentingan pribumi, misalnya membuatkan ini pendopo. Ini bukan tradisi Belanda tapi tradisi di Jawa. Ya. Tradisi di Jawa tapi dibuatkan lah karena pejabat-pejabat zaman dulu kan suka ngobrol sama rakyatnya di pendopo. Ya. Barangkali itu saja teman-teman News Cilegon ya. Setelah kita ngobrol jauh membahas masalah geger Cilegon, dan berikutnya kita akan lihat karena tadi sudah dibahas di sini markas pemberontak dan Haji Wasid sebagai raja. Kita akan mencari mengetahui di mana Haji Wasid dinobatkan sebagai raja. Wassalamualaikum